Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh keluarga setanah air dong ya. Balik mana ambil aku icang kacang bawang, kandasnya cinta terus terbayang berharap waktu bisa terulang. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kita akan mengidul film sci-fi fantasi berjudul Secret Society of Second Born Royals tahun 2020, atau juga bisa disingkat Secret Society aja ya, kepanjangan soalnya. Ala-ala film Disney pada umumnya, film ini memiliki latar belakang kerajaan, tapi ada sedikit perbedaan. Secret Society menceritakan tentang seorang anak kedua keturunan kerajaan yang memiliki sifat sangat berbeda dari kakaknya yang serba elegan dan bercita-cita menjadi ratu. Hidup si anak kedua pun begitu begajulan sampai akhirnya dia mengetahui jika semua anak kedua bangsawan memiliki kekuatan super dan akan dilatih di sebuah organisasi rahasia. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip pesan dari my dulur Raden Cahya ya. Pesan Cak, saya berpesan. Iya, berpesan apa lur? Tolonglah ya, tolong. Di sebuah pulau yang terletak di dekat benua Eropa, terdapat sebuah negara dengan sistem pemerintahan kerajaan bernama Illyria. Sam adalah putri kedua kerajaan yang memiliki sifat sangat berbeda dengan kakaknya Eleanor yang sedari kecil terlihat sopan dan elegan layaknya putri raja. Berbeda dengan Sam yang terkesan barbar, rebel, dan sedikit jamet, ketika Sam berusia 5 tahun, Raja Robert atau ayah mereka meninggal bersama adik laki-lakinya bernama Pangeran Edmund. Tahta kerajaan pun turun ke sang ratu, yaitu Catherine, ibu dari Sam dan Eleanor. Sedangkan dalam beberapa minggu lagi, di ulang tahunnya yang ke-18, Eleanor akan diangkat menjadi Ratu Illyria menggantikan Catherine. Dan inilah perkumpulan rahasia anak kedua bangsawin. Sam here is never Eleanor, who always seemed every way. You know the fairy tale about This is not that kind of story. In a few weeks, Eleanor, she'll become the Queen of Illyria. Dengan sifatnya yang rebel atau memberontak, ketika berumur 15 tahun, Sam sangat menentang pemerintahan monarki di negaranya yang dipimpin oleh satu raja atau ratu. Selain itu, sebagai keturunan kerajaan, dia harus mengikuti tradisi dan peraturan yang berlaku, seperti Sam yang harus mengikuti kakaknya Eleanor tiap mendatangi acara peresmian, atau harus kuliah di perguruan tinggi negeri sampai menikah dengan seorang PNS. Intinya, Sam hanya ingin menjalani hidup sesuai dengan cita-citanya, dan untuk menunjukkan pemikirannya, dia pun berdemo dengan cara ngeband di depan banyak orang bersama friendzone-nya, yaitu Mike. Wahai kalian yang rindu kemenangan. Tak lama kemudian polisi datang. Sam pun kabur duluan untuk mengalihkan perhatian, sementara Mike membereskan alat-alat bandnya. Tapi karena melihat iklan kampanye Eleanor di jalan, Sam pun terpeleset dan akhirnya tertangkap polisi. Alih-alih ditahan di kantor polisi, Sam pun dibawa bertemu ibunya Catherine yang sudah bosan dengan kelakuan anaknya karena sering membuat ulah dan keributan. Sam pun mengatakan jika di negaranya banyak orang-orang yang tidak bahagia karena sistem pemerintahan kerajaan yang menurut Sam terlalu mengekang. Mendengar itu, sebagai ratu, Catherine merasa benar-benar sudah mengetahui keadaan rakyatnya yang sangat berbeda dengan apa yang Sam katakan. Sebelum Sam pergi ke sekolahnya yang khusus anak-anak bangsawan, yaitu SMA Strathmore, Catherine pun mengingatkan Sam jika posisinya sebagai adik Eleanor sebenarnya bisa memberikan keuntungan, lur. You are a princess. Pretty cool opportunity. I gotta go to school. Sementara itu, di penjara khusus napi-napi berbahaya yang dikelilingi oleh bukit-bukit, seorang napi dengan kekuatan telekinesis berkode 34, atau kita sebut saja dia Pak Ijo ya sementara ini, mendapatkan seonggok bagian elektronik dari makanan yang diberikan oleh oknum penjaga. Pak Ijo pun mengambil rangkaian sirkuit yang dia sembunyikan di tembok, lalu memasangkan bagian elektronik tadi ke sirkuit tersebut yang langsung memancarkan listrik dan menghancurkan borgol di lehernya yang selama ini mencegah Pak Ijo menggunakan kekuatan supernya. Gak pakai lama, Pak Ijo pun langsung mendobrak pintu dengan kekuatannya dan berhasil kabur.
Di acara pesta bersama Eleanor dan ibunya Catherine, Sam izin pulang dengan alasan sakit kepala dan besok ada ujian sejarah. Padahal Sam langsung berganti baju dan OTW ke klub malam untuk menonton konser bersama Mike. Sesampainya di klub ternyata Pak Satpam minta KTP dan mereka pun gagal nonton karena masih berumur 15 tahun. Akan tetapi ketika mereka baru mau OTW pulang, dari kejauhan Sam melihat kode pintu yang dipencet oleh staf konser yang masuk lewat pintu belakang. Secara diam-diam Sam pun langsung memasukkan kode tersebut dan akhirnya mereka berdua bisa masuk menonton konser. Mike pun sempat bingung bagaimana caranya Sam bisa melihat kode yang begitu kecil dari kejauhan. How did you do that? Saat sedang menikmati konser, Sam malah gelisah karena tiba-tiba indera pendengarannya menjadi sangat-sangat sensitif. Dia bisa merasakan detak jantungnya, suara lalat yang terbang, bocil main latu-latu di Depok, bahkan ketukan kuku seorang pengunjung juga bisa didengar. Karena tidak kuat dengan suara-suara tersebut, tanpa pikir panjang Sam pun langsung menyalakan alarm kebakaran. Air pemadam api pun langsung menyemprot di tengah ruangan dan juga membubarkan konser yang pada akhirnya Sam dan Mike pun ditangkap polisi. Keesokan paginya mereka berdua dibebaskan oleh ayah Mike dan juga Catherine karena melewati ujian sejarah di hari itu. Sam pun harus mengikuti kelas musim panas dan tinggal di sekolah Strathmore. Padahal seharusnya Sam akan bisa liburan musim panas bersama Mike dan teman-temannya. You live on campus, no distraction. Am I clear? Good. Go pack. Ketika mengemasi barang-barangnya, Sam sempat ditemui oleh Eleanor yang ingin berpamitan karena beberapa minggu lagi ketika Sam selesai kelas musim panas, Eleanor sudah dinobatkan menjadi ratu. Sam pun mempertanyakan sikap kakaknya yang selama ini bisa tahan dengan segala tuntutan kerajaan, dan Eleanor hanya menjawab itulah tugas utama seorang keturunan kerajaan sis, yang memang mau nggak mau harus mengikuti tradisi dan aturan. This can make you happy. We're royals. That's our job. The next time we see, be queen, like you've always wanted. Di Strathmore, Sam sekelas dengan 4 orang yang ternyata juga keturunan kerajaan lain. Mereka adalah January, Matteo, Tuma, dan Roxana. Tak lama kemudian guru mereka datang, yaitu Pak James, yang dengan gamblangnya menjelaskan jika semua orang di kelas ini adalah anak kedua dari keturunan kerajaan, termasuk dirinya. Dan sebenarnya kelas ini adalah suatu pelatihan untuk masuk sebuah organisasi bernama Perkumpulan Rahasia Anak Kedua Bangsawan. Lalu tiba-tiba secara ajaib James bisa jurus 1000 bayangan kaki bunsin di depan kelas. Wow. I'm a prince. A second-born royal, just like you guys. There's a special gene, extraordinary ability. James menambahkan jika gen kekuatan super hanya bisa dimiliki oleh anak kedua bangsawan seperti semua anak di kelas itu, yang kekuatannya akan muncul di usia mereka sekarang. Setelah menyita HP mereka masing-masing selama kelas berlangsung, tak lama kemudian Sam pun sangat terkejut karena ternyata Catherine datang ke kelas sebagai ketua dari perkumpulan rahasia dan dia juga anak kedua lur. Catherine menjelaskan bahwa selama ribuan tahun lamanya perkumpulan rahasia bergerak secara diam-diam untuk melindungi kerajaan-kerajaan dari berbagai ancaman pembunuhan dan penjahat internasional. Sam dan kawan-kawan akan menjalani pelatihan selama 6 minggu dan yang lolos akan bergabung dengan perkumpulan, sedangkan yang gagal akan dikembalikan ke kerajaan masing-masing dan dihapus kekuatannya. Berikut semua ingatan tentang pelatihan tersebut. Mom, welcome to the Secret Society Training Program. Who make the cut will join the society and will return to your kingdom. Setelah kelas pengenalan selesai, Sam menemui ibunya dan bertanya mengapa dia menutupi organisasi rahasia yang dipimpin selama ini. Selain itu, Sam juga menanyakan apakah almarhum ayahnya dan Eleanor mengetahui hal ini. Catherine pun menjawab dia telah merahasiakan ini semua cukup lama karena sebagai anggota dari perkumpulan rahasia anak kedua bangsawan, Catherine harus merahasiakan semuanya untuk selalu melindungi orang-orang yang dia cintai, bahkan ke keluarganya sendiri. Dad knows Elle? No, that's how we protect those we love. Tak lama kemudian James pun datang dan menanyakan kabar tentang Paijo yang berhasil lolos, dan Catherine mengatakan jika Paijo bisa kabur karena ada oknum yang membantunya dan organisasi rahasia lain di seluruh dunia sedang mencarinya.
Any news on the prison break? You had help. Receive around the world is out searching. Di gedung terbengkalai, Paijo menggunakan suatu ruangan di sana sebagai markas untuk melatih kekuatan telekinesisnya. Dia menjawab telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk berlatih lebih giat karena ternyata Paijo telah dipenjara selama 10 tahun oleh Catherine. Dan sekarang Paijo akan membalas dendam dengan mengincar keluarga Catherine. I rotted in that cell, take everything from her. Sebelum memulai pelatihan, James membawa Sam dan kawan-kawan ke suatu ruangan yang bisa berubah-ubah, lalu menjelaskan jika semua anak harus bisa melewati rintangan. Dan yang pertama mengambil piramida di ujung ruangan menjadi pemenangnya. Tanpa ragu-ragu, Tuma pun langsung maju ke depan dan terkena tembakan laser. Anak-anak lain pun ikut maju ke arena yang dipenuhi banyak jebakan. Seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka mulai menunjukkan kekuatan masing-masing. Roxana yang bisa menghilang Tuma dengan perintahnya yang pasti akan dituruti siapapun yang mendengarnya, dan juga Sam yang memiliki indera sangat tajam. Lalu yang terjadi, Piece of cake. Two, be aware of your surroundings. Kind of defeat the whole purpose. sayangnya Tuma terkena jaring, Matteo tertembak laser, Januari tertangkap jebakan, dan Sam juga tumbang ditembak laser tepat ketika dia akan mengambil piramida. Setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol berempat, dan ternyata kekuatan Januari adalah bisa mengambil kekuatan temannya melalui sentuhan. Sedangkan Matteo juga sudah mengetahui kekuatannya, yang mana serangga-serangga suka mendekati dirinya. When January touched Roxanne, actually what she told him to. Your power's being a bug magnet. Setelah itu mereka semua pun mendapat kamar masing-masing. Tuma sekamar dengan Matteo, sedangkan Sam bersama Roxana dan Januari. Tak butuh waktu lama bagi Tuma dan Matteo untuk akrab, sementara Roxana pergi meninggalkan Sam dan Januari karena tidak nyaman. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nasib menjadi anak kedua yang selalu dibanding-bandingkan dengan anak pertama. Lalu Sam mengeluarkan HP cadangannya untuk mengechat WA dengan Mike. Tapi bagaimanapun Sam harus tetap merahasiakan tentang pelatihan tersebut. Don't do that powers thing on me. You keep your bugs to yourself. Deal. Being a second one is bad enough. Always feel like you're second place. Setelah berlatih panah, mereka semua mendapatkan latihan sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Sam harus mengetahui sebuah pembicaraan dari banyaknya suara yang didengar. Tuma berlatih memerintah seekor anjing. Januari meminjam kekuatan seorang perenang handal bernama Anna untuk menyelam lebih lama. Matteo mengangkat bata dengan serangga seperti Ant-Man, sedangkan Roxana harus menghilangkan badannya di tengah-tengah suhu yang berubah-ubah. First, you can get anyone to follow your command. Ready? Oh, what's that? So, Malam harinya diam-diam Sam menelpon Mike dan diajak manggung band pada Jumat malam. Sam pun bingung bisa datang atau tidak karena dia tidak boleh meninggalkan gedung SMA Strathmore selama pelatihan. Keesokan harinya Sam dipanggil James ke ruangannya, tapi dia malah bertemu ibunya yang langsung menggunakan kekuatan teleportnya untuk memindahkan mereka berdua ke ruangan ratu di istana Illyria. Catherine tahu Sam masih kesulitan memakai kekuatannya, lalu dia mengucapkan kode perintah khusus ratu yang bisa membuka pintu apapun di sana. Catherine pun memencet tombol ke ruangan bawah tanah yang ternyata terdapat markas operasi perkumpulan rahasia anak kedua bangsawan, tepat di bawah istana Illyria. I want to hold on to that chair. Di markas tersebut terdapat barang-barang yang sangat-sangat canggih, juga foto-foto para anggota dari generasi ke generasi. Akan tetapi ada satu foto kosong yang ternyata adalah seorang mantan anggota yang berkhianat. Setelah itu Catherine pun memberitahu cara terbaik bagi Sam untuk menggunakan kekuatannya, yaitu dengan mencari suara yang benar-benar ingin dia dengar saja. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu kemampuan Sam mengontrol kekuatannya semakin membaik. Begitu pula
pula dengan anak-anak lainnya yang menjadi lebih jago seiring latihan. Meskipun Roxana si anak medsos berjuta-juta followers harus diancam terlebih dahulu oleh James yang ingin menyiarkan live streamnya secara mendadak. Padahal sinyal internet di sana sangatlah buruk, lur. Well done. It's a new record. Pregnant woman having twins. Excellent work. Pada Jumat malam, Mike telah bersiap di dekat kafe tempat manggung dan mengabari Sam untuk cepat OTW ke sana. Namun baru aja Sam mau jalan, tiba-tiba terdengar suara alarm darurat dan James meminta semua anak-anak untuk masuk ke mobil dan segera menangkap seseorang yang akan mencuri permata mahkota di museum koleksi kerajaan. Dan jika dijual seharga miliaran dolar bisa dipakai untuk membeli senjata ilegal. Mau nggak mau Sam pun tidak bisa menepati janjinya dengan Mike dan sesampainya di museum mereka pun berpencar untuk mencari pencuri berhoodie yang mencurigakan. Hingga akhirnya mereka bisa menjebak orang itu di sebuah ruangan gelap. Matteo menyinari ruangan dengan kunang-kunangnya. Lalu tak lama kemudian orang misterius itu datang dan langsung disikat oleh Roxana yang muncul tiba-tiba. Hey, look! Mereka pun terkejut karena malingnya adalah Anna, guru latihan renangnya Januari. Mereka langsung mengecek mahkota raja yang sayangnya sudah dicuri dan setelahnya James pun datang menjelaskan jika itu semua hanya sekedar ujian. Anak-anak dianggap gagal karena kehilangan mahkota dan bergerak tanpa rencana, yang mana bisa mengacaukan kerajaan jika itu benar-benar terjadi. James pun akhirnya membatalkan latihan esok hari agar mereka bisa merenungi kesalahannya. Your degree of failure is remarkable. Canceling tomorrow's training consequences had this been real. Setelah itu Sam menelpon Mike dan meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara manggungnya. Mike pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sam masih tidak bisa menjelaskan tentang pelatihan rahasianya. Keesokan hari mereka berlima terlihat sedih karena selain gagal di misi sebelumnya, beberapa dari mereka bisa saja tidak lolos dan akan dikembalikan ke kerajaan masing-masing. Juga dihapus kekuatan dan ingatan tentang pelatihan tersebut. Yang artinya di antara mereka akan ada yang berpisah dan melupakan satu sama lain, padahal mereka sudah nyaman menjadi sahabat di sana. Karena hari itu tidak ada latihan, saya memutuskan untuk mengajak mereka semua bermain ke pantai dan membuat hari itu menjadi hari yang tidak terlupakan. Ketika bersantai bersama, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Sam mengajak teman-temannya untuk ikut ke acara penobatan kakaknya Eleanor menjadi ratu nanti. Setelah itu mereka semua pulang, namun karena Januari masih terlihat sedih, Sam mengajaknya pergi ke istananya secara diam-diam. Dengan mudah mereka menyelinap masuk dengan kode rahasia ratu yang sempat Sam dengar dari ibunya. Lalu sesampainya di ruangan musik mereka pun ngeband berdua, sampai akhirnya Mike ngegap mereka berdua dan menganggap dirinya sudah dikeluarkan dari band oleh Sam. Salah paham kan? Mana Sam nggak bisa jelasin soal perkumpulan rahasianya pula ya kan, Dur? In a band with somebody else? No, the girl from school. Right, you mean another princess. Dari istana mereka pun kembali ke sekolah, tapi tiba-tiba Paijo datang menangkap Sam dan mencekik Januari dari jauh dengan kekuatan telekinesisnya. Tak lama kemudian Roxana, Tuma, dan Matteo pun datang, namun mereka semua sama sekali tidak bisa membantu karena tentunya bukan tandingan Paijo. Sampai akhirnya James pun tiba, lalu sebelum kabur Paijo memanggil Sam dengan sebutan kepingan salju, sebuah panggilan yang hanya diketahui oleh almarhum ayahnya dan juga omnya. Okay, go to your rooms and stay there. Dengan nekatnya Sam pergi mengejar Paijo sendirian ke tengah hutan dan langsung diikuti oleh James dengan kekuatan 1000 bayangannya. Meskipun sudah kabur cukup jauh, Sam pun dapat dengan mudah menemukan Paijo menggunakan indera pendengar dan penglihatan supernya. Mereka berdua pun sempat gelut, tapi Paijo yang lebih gesit bisa menjatuhkan dahan pohon ke arah Sam. Tak lama kemudian kawanan James pun datang dan langsung menyerangnya.
Setelah mengalahkan James, Paijo pun mengaku ke Sam jika nama aslinya adalah Edmond, yaitu pamannya yang ternyata masih hidup. Sam pun hanya bisa terdiam sampai akhirnya Januari datang mengambil kekuatan Edmond dengan sentuhannya, lalu melemparnya menggunakan kekuatan telekinesis. I was your favorite uncle. My turn. Edmond pun akhirnya tertangkap dan kembali ditahan. Insiden itu juga membuat James harus dirawat di rumah sakit dan pelatihan perkumpulan rahasia terpaksa ditunda. Sam akhirnya dikeluarkan dari pelatihan rahasia karena dianggap membahayakan nyawa James yang ingin menolongnya dari serangan Edmond. Sam yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan kerajaan pun terus mendesak emaknya Catherine yang akhirnya menjelaskan jika 10 tahun lalu Raja Robert atau ayah Sam sekaligus suaminya Catherine dibunuh ketika upacara penobatan oleh Edmond karena dia sebegitu inginnya mendapatkan tahta raja. Lalu Catherine langsung mencuri identitas Edmond dan mengaturnya dalam insiden palsu berupa kecelakaan pesawat bersama Robert agar publik tidak tahu dengan kasus pembunuhan Edmond yang bisa membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan keluarga kerajaan. Edmond pun akhirnya ditahan di penjara antah berantah yang sangat jauh sampai akhirnya dia lolos dan ingin balas dendam menyerang Eleanor di hari penobatannya nanti. Mendengar itu semua, saya memaksa ibunya untuk bertemu dengan Edmond yang sekarang ditahan di markas perkumpulan rahasia dengan pagar peredam tenaga telekinesisnya. Mereka berdua pun berbicara empat mata. Edmond menjelaskan jika dia sebenarnya sangat menyayangi abangnya, namun dia terpaksa membunuhnya untuk menumbangkan pemerintahan monarki yang menurutnya hal itu menindas masyarakat Illyria. I wanted to tear down the monarchy so people could live as citizens. But great causes demand great sacrifices. I loved my brother, you know. Setelah itu Sam menemui kakaknya Eleanor yang masih sibuk menyiapkan upacara penobatannya dan meminta Sam untuk tidak datang terlambat di hari H nanti. Mereka pun sempat bertengkar karena menurut Eleanor Sam bisa hidup dengan santai dan bebas melakukan apa saja, sedangkan dirinya harus mengemban tanggung jawab kerajaan sebagai seorang ratu. To be the perfect princess, you could just be free to be a kid. No idea what I'm dealing with. You think you have it tough? Dari istananya, Sam pun pergi menjenguk James di rumah sakit dan meminta maaf kepadanya. Sementara itu di SMA Strathmore, Roxana dan kawan-kawan berniat tetap datang ke upacara penobatan Eleanor nanti untuk tetap menemani Sam meskipun dia telah dikeluarkan dari pelatihan. Keesokan harinya ketika upacara penobatan, Eleanor telah bersiap di ruangannya dengan ibunya yang mengucapkan selamat ulang tahun, yang mana artinya hari itu Eleanor sudah cukup umur untuk menjadi seorang ratu. Sementara itu Tuma, Roxana dan Matteo telah sampai di istana Illyria. Yang anehnya tiba-tiba Tuma tidak memiliki kekuatannya, sedangkan Januari juga menghilang entah kemana. Happy birthday, darling. You look like a queen. Every single important royal in the world is here. That's weird. How was I working? Where's January? Ternyata secara diam-diam Januari telah mengambil kekuatan Tuma dan menggunakannya untuk mengelabui satpam-satpam kerajaan, lalu masuk ke ruang tahanan Edmond untuk membebaskannya. Januari juga mengucapkan kode rahasia ratu yang sempat dia dengar dari Sam, dan dengan mudah Januari pun membuka penjara Edmond. Loh kan, ternyata dia komplotannya sangat-sangat di luar ekspektasi. We're working together. I truly suspect nothing. Phase 2. Setelah itu Januari langsung menemui ketiga temannya, lalu menyuruh mereka masuk ke penjara dan menguncinya. Tapi untungnya Matteo masih bisa sadar dan mengirim satu lalat hijau untuk memperingatkan Sam di kamarnya. Sedangkan Edmond yang telah bebas sudah mematikan sistem alarm istana berikut saluran komunikasi keluar, sehingga tidak ada siapapun yang bisa lolos ataupun meminta pertolongan. The alarms and external communications been disconnected. Get in the cell, all of you. Lalat hijau kiriman Matteo pun telah memperingati Sam. Dia langsung menggunakan kekuatan indranya dan mengetahui lokasi Edmond yang sedang menjalankan rencananya.
Saat upacara penobatan telah dimulai, Sam berusaha masuk ke ruangan untuk memperingatkan orang-orang. Tapi pintu telah terkunci dan tidak bisa dibuka dengan kode rahasia ratu karena sistem telah dinonaktifkan oleh Edmond. Sam pun mendatangi rumah Mike yang tidak jauh dari sana untuk meminta pertolongannya dan akhirnya dengan terpaksa Sam harus menjelaskan tentang kekuatannya. Pelatihan perkumpulan rahasia juga situasi berbahaya saat ini. Untungnya Mike pun percaya dan akhirnya dia mau menolong Sam. Turns out I have power. It's a training program for heroes run by my mom. Mike, I'm serious. People are in danger. That was the worst story ever. Di lain sisi, Edmond masih mempersiapkan penyerangannya menggunakan alat nano DNA dan akan menangkap seluruh keturunan kerajaan Illyria dalam satu kapsul demi menggagalkan upacara penobatan. Sementara itu, January berusaha menghentikan Sam dengan memperhatikannya lewat CCTV dan menemuinya di gudang. Sam yang mau menyerang pun diperintah January untuk menjatuhkan senjatanya. Lalu January menjelaskan jika dia dan Edmond telah memiliki perjanjian bahwa Edmond akan membunuh kakak January agar dia bisa naik tahta, dan sekarang January membantu Edmond dalam misinya menumbangkan kerajaan Illyria. Lalu tiba-tiba, Sorry, Sam. I made a deal with Edmund. He gets rid of my brother. Introduced you to my best friend Mike. setelah membebaskan teman-temannya, mereka semua membagi tugas untuk menangkap Edmond. Sam, Tuma, dan Roxana akan naik diam-diam ke tempat Edmond di jalur masing-masing untuk merebut alat DNA. Edmond mengatakan jika dia melakukan misi itu semata-mata untuk menegakkan kebebasan bagi masyarakat Illyria. Namun menurut Sam semua itu hanyalah tindakan pembunuhan massal. Tak lama kemudian Tuma dan Roxana muncul untuk membantu Sam merebut alat DNA. Kerja sama mereka membuat Sam berhasil mendapatkan alat DNA. Dia pun lompat dari atas gedung dan langsung ditangkap oleh ribuan kupu-kupu yang digerakkan oleh Matteo. This isn't freedom. It's murder. This is the new beginning. Freedom. Arm the device, surrender now. Edmond pun mengejar Sam dan terus melemparinya batu, sedangkan Sam berlari menghindar dan memancing Edmond menuju kamarnya yang ternyata telah dipasangi Mike alat peredam tenaga telekinesis dari penjara. Edmond pun berusaha kabur namun pintu kamar ditahan oleh Sam dari luar. Ternyata alat DNA telah diprogram ulang oleh Sam ketika dia dikejar-kejar oleh Edmond tadi. Dan tak lama kemudian akhirnya alat DNA pun aktif yang langsung menghisap Edmond ke dalam kapsul. Not gonna happen. We brought the collars from your cell. Activation imminent. Di saat yang sama, upacara penobatan telah sukses dilaksanakan dengan aman. Katrina pun turun tahta dan sekarang digantikan oleh putrinya Eleanor sebagai ratu kerajaan Illyria. Rise a queen. Setelah rencana Edmond dan January berhasil digagalkan, beberapa hari kemudian ketika James sudah sembuh, Sam and the gang meneruskan pelatihan perkumpulan rahasia dan akhirnya berhasil mendapatkan piramida di tempat latihan tembakan laser. Mereka semua pun akhirnya diterima sebagai anggota perkumpulan rahasia. Go ahead, take your pins. You've earned them. Congratulations. Nothing is impossible if you work together. Di istana, Eleanor mengucapkan terima kasihnya kepada Sam dan teman-temannya yang telah melindungi selama acara penobatan berlangsung. Sam juga meminta maaf atas semua ucapan buruknya kepada kakaknya selama ini. Dan sebagai ratu, Eleanor mendirikan peraturan parlemen di samping pemerintahan monarki, yang mana rakyat Illyria juga bisa ikut memilih pemimpinnya nanti. Selain itu, Eleanor juga telah diberitahu ibu mereka jika adiknya memiliki kekuatan dan sedang mengikuti perkumpulan rahasia. I'm sorry about what I said earlier. I just want to tell you how grateful I am for what you and your friends did. We're more alike than you think. First order as queen, you're a choice of having a parliament. Mom told me everything. She doesn't want any more secrets in our... Meskipun Edmond telah tertangkap, sayangnya January masih berkeliaran di luar sana dan sedang memimpin perampokan bank di Geneva, Swiss. Dengan dugaan uang-uang itu akan digunakan untuk operasi kudeta.
Akhirnya secara resmi Sam dan teman-temannya mendapatkan misi sebagai agen perkumpulan rahasia anak kedua bangsawan. Panjang banget namanya ya. Mereka diberi fasilitas pesawat jet pribadi Juragan 99 dan segera OTW ke Swiss untuk menangkap Januari. As you know, we have Edmund in custody. January is free. Considered impenetrable as fraud. Funds may be used to finance a coup. You got this, Mom. I know you do. Let's go! Buyar. Nah, yang jadi pertanyaan kalau misalnya keluarga bangsawan punya anak 3, nah yang ketiga jadi apa dong? Bisalah kalian komen-komen di bawah jadi apa, Lur. Assalamualaikum.